saudara-saudara yang pelaku spiritual, apapun lah ya, entah itu dari kejawen, entah itu dari Kristen, entah itu dari Buddha, ayolah kita sama-sama mendakwahkan ini. Agar apa? Agar orang itu nantinya bisa mengenal Tuhan. Tidak peduli agamanya apa. Intinya orang itu nanti bisa ketemu Tuhan itu aja, kenal Tuhan. Tidak harus dari orang Islam. Untuk apa? Untuk menyongsong Nusantara menjadi pusat spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Jomri Ma'rifat. Siang ini kita kembali bertemu, pastinya dengan bahasan-bahasan seputar praktek tasawuf ya. Karena ini tentang praktek Thoreqoh Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tentang kiamat. Secara bahasa, hari kiamat itu adalah hari kebangkitan. Hari ketika orang, ini seperti pemahaman kebanyakan orang ya, bahwa hari kiamat itu adalah hari ketika orang-orang yang sudah mati itu dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan dalam padang mahsyar, kan seperti itu. Nah, sebelum itu ditandai dengan adanya rusaknya bumi ini. Jadi dunia ini hancur. Cuman jika kita pandang dari sudut pandang tasawuf ya, cuman karena yang kita pakai itu adalah metafisika eksakta, jadi itu mesti bisa dilogika. Hari kiamat itu kan dianggap sebagai hari kebangkitan. Secara bahasa saja, itu kan hari kebangkitan. Nah, dari sudut pandang tasawuf, hari kebangkitan itu adalah hari di mana ketika ruh kita itu dibangkitkan. Yang mulanya kita itu tenggelam di dalam dunia ini, maksudnya tenggelam di dalam dunia itu ya, kita tidak mengenal Tuhan. Yang kita tahu itu ya pokoknya sekedar kerja, anak istri, kalaupun kita beragama ya asal beragama, asal menjalankan ritual-ritual ibadah tanpa tahu hakikat daripada agama itu seperti apa, hakikat seorang pemeluk agama itu mestinya seperti apa tindakannya, itu kan kita belum tahu. Nah, hari ketika ruh kita itu dibangkitkan, itulah yang dinamakan hari kiamat. Makanya di dalam surat apa ya? Surat Ar-Rahman itu kullu man 'alaiha fan. Nah, tiap-tiap kulluman, tiap-tiap orang itu akan fana, akan lenyap, akan hilang. Maksudnya apa? Sesuatu karena manusia itu kecenderungannya itu kan baik, buruk, salah, benar, tentang relatif lah ya. Subjektivitas. Jadi subjektivitas itu nantinya akan lenyap ketika ruh kita itu sudah dibangkitkan. Jadi yang lenyap itu bukan dunia ini kemudian hancur, itu bukan. Tapi subjektivitas, penilaian, baik buruk sudah tidak ada lagi, benar salah sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian kalau tidak ada semuanya, terus apa yang ada? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang bako, yang kekal, itu hanya wajhu rabbik. Di situ dijelaskan wajahnya Tuhan ya, wajhu rabbik. Nah, itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang telah menjalankan rukun dan syarat untuk dibangkitkan
ruhaninya. Nah, itu kalau di dalam tarekat itu disebut baiat. Jadi baiat itu penanaman nur iman dan nur kitab. Itu ya seperti di Asy-Syura 52 bahwa iman dan kitab itu dijadikan nur. Nah, itulah yang ditanamkan di dalam hati sanubari ketika kita baiat. Itu yang pertama. Nah, kemudian rukun syarat selanjutnya ya, ketika kita sudah itu ada penanaman nur iman dan nur kitab, itu adalah adaptasi. Nah, proses adaptasi itu loh. Sebenarnya istilah baiat itu di dalam agama-agama yang lain itu juga ada. Di Kristen disebut baptis, kemudian ada inisiasi, itu versi Hindu dan Buddha itu. Sebenarnya semua agama itu sama. Jadi proses baiat itu adalah waktu kita di dalam rukun Islam yang pertama itu syahadat. Jadi syahadat itu adalah prosesnya ketika kita berbaiat itulah syahadat. Jadi setelah kita kenal dengan Tuhan pada proses itu ya, proses syahadat itu kan ada penyaksian. Nah, dengan adaptasi, kita beradaptasi, kemudian nanti akan timbul chemistry, timbul ikatan antara kita dengan Tuhan. Makanya pada saat itulah makom itu yang di dalam surat Ar-Rahman itu tadi, kulluman alaihafan, seluruh subjektivitas itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah wajhu rabbik yang bakok yaitu. Itu sama dengan di dalam Al-Qur'an itu fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau arahkan pandanganmu, disitulah wajah Allah. Semua ini, jadi kita sudah fana istilahnya. Makanya kalau dulu Ibnul Arabi atau siapa ya itu ya, atau Mansur Al-Halaj itu yang tentang itu loh, wahdatul wujud. Jadi satu-satunya wujud itu cuma Tuhan. Kemudian kalau istilahnya Syekh Siti Jenar itu manunggaling kawula kalawan Gusti, manunggaling kawula Gusti. Jadi kita sudah bersatu dengan Tuhan. Semuanya ini tidak ada. Yang ada hanyalah Dia. Kemanapun kita arahkan pandangan kita, fa'ainama tuwallu fasamma wajhuh, disitulah wajah Tuhan. Semuanya Tuhan. Nah, pada makom berikutnya, kondisi berikutnya, itu nanti akan sampai pada wa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kita, disitulah Dia. Jadi ketika kita berkata, ya perkataannya juga. Ketika kita memukul, itu yang memukul sebenarnya Dia. Makanya itu terjadi seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu tidak tahu ketika ia mendapat perintah untuk memukulkan tongkatnya ke laut itu, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi tiba-tiba laut terbelah pada saat itu. Menjadi jalan keselamatan. Nah, di dalam ajaran-ajaran agama, hal-hal itu semestinya ada. Semua agama pasti, tidak peduli itu kejawen atau Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Hanya saja saat ini orang beragama itu hanya sebatas ritual. Jadi esensi, isi, hakikat itu sudah tidak lagi orang sudah tidak lagi paham. Nah, makanya kami di sini mengajak untuk saudara-saudara yang pelaku spiritual, apapun lah ya,
entah itu dari kejawen, entah itu dari Kristen, entah itu dari Buddha. Ayolah kita sama-sama mendakwahkan ini. Agar apa? Agar orang itu nantinya bisa mengenal Tuhan. Tidak peduli agamanya apa. Intinya orang itu nanti bisa ketemu Tuhan itu aja, kenal Tuhan. Tidak harus dari orang Islam. Untuk apa? Untuk menyongsong Nusantara menjadi pusat spiritual. Itu ya. Mewujudkan Nusantara menjadi pusat tasawuf dunia, pusat spiritual. Nah, mungkin itu untuk sore kali ini, dan mohon maaf barangkali dalam perkataan ada hal-hal yang mungkin tidak match ya. Jadi mungkin agak sulit dipahami karena ini memang tentang praktek. Jadi praktek itu hasil dari praktek itu tidak bisa terus disampaikan dengan bahasa yang gimana ya, karena itu nantinya pasti ada bias di sana. Karenanya mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama menjalankan, karena perintah agama itu pasti ke sana. Karena agama itu tentang spirit, tentang rohani, mestinya itu. Dan akhirnya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.